Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel Wahyu di Math. Kita belajar matematika sampai pusing karena orang pusing, orang thinking. Ya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas materi yang sangat mengasihkan, ya, yaitu kaidah pencacahan. Ya, nanti kaidah pencacahan ini berhubungan dengan materi peluang, ya, materi peluang. Nah, kaidah pencacahan ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan logika berpikir kita, nalar kita, kreativitas kita gitu ya. Nah, cuman ya gitu, harus banyak menguras otak untuk berpikir ya. Nah, langsung aja kita saksikan sama-sama. Ini dia kaidah pencacahan. Oke, nah mungkin teman-teman semua baru dengar ya, apa sih kaidah pencacahan ini ya. Kemudian ada kaidah perkalian, ada kaidah penjumlahan. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Nanti ini sekali lagi, ini nanti akan sangat berhubungan dengan materi peluang ya. Artinya di sini kita akan mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita disajikan atau dihadapkan dengan suatu permasalahan gitu. Contoh ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Misal Andi memiliki 3 topi berbeda, kemudian 2 baju, kemudian 3 celana yang berbeda. Nah, yang ditanyakan adalah berapa macam pakaian. Artinya kalau pakaian itu berarti dari topi sampai celana ya. Pakaian yang berbeda yang mungkin dipakai Andi gitu. Nah, ini seperti inilah contoh kasusnya gitu ya. Jadi kita akan mencari berapa macam sih pakaian yang bisa digunakan si Andi kalau si Andi punya pakaiannya ini gitu. 3 topi berbeda, 2 baju, kemudian 3 celana yang berbeda gitu ya, jelas. 2 bajunya juga 2 baju yang berbeda ya. Nah, seandainya ini si Andi ini kalian nih misalkan ya, punya 3 topi berbeda, 2 baju, 3 celana. Kira-kira berapa style nih baju atau pakaian yang bisa dipakai gitu. Misal gini, topinya kita tulis adalah T1, kemudian T2, kemudian T3, topi 1, topi 2, topi 3 ya. Lalu bajunya misalkan adalah B1 dengan B2. Artinya baju 1, baju 2. Celananya kita ambil contohnya adalah C1, C2, C3 gitu. Nah, nanti mungkin gini teman-teman. Andi ini bisa pakai topinya topi 1, baju 1, celana 1. Bisa topi 1, baju 2, celana 1. Bisa juga topi 3, baju 1, celana 2 gitu ya. Itu satu pasang gitu. Nah, yang ditanyakan adalah ada berapa pasang kemungkinan yang bisa dipakai gitu. Tentunya ini di sini kita akan menggunakan yang namanya kaidah perkalian, teman-teman. Kaidah perkalian. Artinya gini, untuk satu topi, misalnya topi 1 aja di sini ya. Topi 1 di sini kemungkinannya bisa 2 baju gitu. 2 baju, bisa pakai baju 1, bisa pakai baju 2 gitu. Kita ambil misalkan dari baju 1 aja dulu. Artinya kita udah pakai topi 1 dan baju 1 gitu ya. Topi nomor 1 dan baju nomor 1 gitu ya. Nah, maka akan muncul lagi 3 kemungkinan. Betul ya, kan muncul lagi 3 kemungkinan untuk celana. Bisa pakai celana 1, bisa pakai celana 2, bisa pakai celana 3 gitu teman-teman. Jadi topi 1, baju 1, celananya nanti bisa pakai celana 1, bisa pakai celana 2, bisa pakai celana 3 gitu. Artinya dari satu topi dia bisa menggunakan 2 baju kemungkinannya gitu ya. Kemudian dari setiap satu baju bisa menggunakan 3 celana.
Maka dari itu nanti kita akan gunakan perkaliannya gini. Hasilnya adalah banyak kemungkinannya itu adalah 3 dikali 2 dikali 3 gitu. Jadi 3 di sini ini adalah banyak topi, 2 di sini adalah banyak baju, 3 di sini adalah banyak celana gitu ya. Sehingga nanti ternyata hasilnya adalah 18. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti akan ada 18 macam pakaian yang bisa digunakan oleh si Andi gitu. Ini adalah kaidah perkalian. Nah kalau teman-teman nggak mau menggunakan ini ribet nih caranya gitu, silakan dicacah satu-satu. Namanya kaidah pencacahan ya. Jadi kaidah penjumlahan perkalian itu cara atau yang membantu kalian supaya tidak mencacah gitu ya. Jadi satu-satu bagian dari kaidah pencacahan untuk mengatasi kesulitan dalam mencacah. Boleh nanti dicacah satu-satu, T1 B1 C1, T1 B1 C2, T1 B1 C3, kemudian T1 B2 C1, T1 B2 C2, dan itu sangat panjang sekali gitu ya. Kebetulan cuma 3 topinya. Kalau topinya ada 50 gimana? Kan jadi repot gitu. Makanya kita akan gunakan yang namanya kaidah perkalian gitu teman-teman. Oke, nah bagaimana dengan contoh kasus seperti ini? Andi memiliki 3 topi yang berbeda, kemudian 2 baju. Ini kita ganti sedikit, 2 sepatu, 4 sandal gitu ya. Pakai celana lah ya, udah pakai celana lah ini. Gitu. Kemudian ditanya adalah berapa pakaian yang berbeda yang mungkin dipakai Andi gitu ya. Ingat, udah pakai celana ya, celananya nggak cuma satu lah celananya itu ya, nggak boleh milih gitu. Oke, 3 topi, 2 baju, 2 sepatu, dan 4 sandal. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada sepatu dengan sandal, ya, ada sepatu dengan sandal. Dimana sepatu dengan sandal ini nggak bisa kita gunakan bersamaan. Contoh gini, topi dengan baju, kita bisa pakai topi dan baju gitu ya, serangkaian. Topi, baju, sepatu itu kita bisa pakai serangkaian. Aja satu topi, pakai satu topi, baju, kemudian sandal. Nah, tapi kalau sepatu dengan sandal itu kita nggak bisa memakai sekaligus dua-duanya, nggak bisa memakai dalam satu rangkaian. Artinya kita harus milih mau pakai sepatu atau mau pakai sandal gitu. Nah, jadi nanti cara mengerjakannya gitu atau mencari banyak macam pakaiannya adalah gini teman-teman. Pertama, jika kemungkinan pertama nih, jika Andi pakai sepatu. Nah, kalau Andi pakai sepatu, maka nanti kemungkinannya adalah 3 kali 2 kali 2 gitu ya. Dimana si 3-nya ini adalah topi, 2-nya di sini adalah baju, 2-nya di sini adalah sepatu. Nah, di sini berarti yang kita gunakan adalah kaidah perkalian, teman-teman. Berarti hasilnya di sini adalah 12 gitu ya. Kemungkinan kedua, jika Andi pakai sandal, maka nanti kemungkinannya adalah 3 kali 2 kali 4 gitu. Hasilnya di sini adalah 24. Dimana si 3-nya ini adalah topi, 2-nya ini adalah baju, kemudian 4-nya ini adalah sandal, teman-teman. Jadi kita pisah kasusnya, yang pakai sepatu dan yang pakai sandal gitu. Nah, logika-logika seperti inilah nanti akan kita gunakan di perhitungan yang lebih kompleks gitu. Artinya kita harus bisa menalar sendiri mana sesuatu yang nggak bisa kita sandingkan bareng-bareng, mana sesuatu yang bisa kita hitung dalam satu kali perhitungan. Nah, kemudian kita punya 2 hasil nih. Kita punya 2 hasil, yaitu 12 dengan 24. Diapakan lagi ini? 12 dengan 24 ini kita jumlahkan, teman-teman. Kita gunakan yang namanya kaidah penjumlahan gitu. Penjumlahan. Nah, jadi kaidah penjumlahannya berarti di sini kita tambahkan 12 tambah 24 sama dengan 36 ya. Jadi ternyata ada 36 pakaian yang mungkin dipakai oleh si Andi gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya kaidah perkalian itu
kapan sih digunakan? Kaidah perkalian itu nanti digunakan pada komponen-komponen yang digunakan secara serentak, ya, atau dalam satu kasus yang sama, seperti tadi yang baju, topi dan sepatu tadi. Berarti kan dia bisa menjadikan satu style pakaian gitu ya. Nah, kemudian kalau kaidah penjumlahan itu apa? Kaidah penjumlahan itu nanti digunakan pada komponen-komponen yang berada pada dua kasus atau lebih ya, yang berbeda gitu teman-teman. Yang berbeda. Artinya ketika kita memisahkan dua kasus gitu ya, nanti hasilnya dari satu kasus dengan kasus dua itu kita jumlahkan, itu yang disebut dengan kaidah penjumlahan, ya. Nah, artinya kalau ada kaidah penjumlahan nanti juga berlaku namanya kaidah pengurangan gitu. Berlaku kaidah pengurangan, juga nanti berlaku juga kaidah pembagian gitu. Kapan digunakannya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk suatu bilangan 3 angka yang lebih dari 400 ya, lebih dari 400. Banyak bilangan yang mungkin terbentuk adalah berapa? Oke, jadi caranya gini teman-teman. Di sini kita akan menggunakan kaidah perkalian juga gitu ya. Artinya di sini kita akan membuat suatu bilangan yang lebih dari 400 tapi ada 3 angka di sini gitu. Ya. Contohnya gimana sih? Kita coba caca dulu ya biar nanti konsepnya dapat. Contoh bilangannya misalkan adalah 412 gitu ya. Kemudian 411. Contohnya aja ini ya. 426, 537 ya. Kemudian 600 ini nggak boleh ya. Nah, ini salah nih. Bukan ini yang mau dimaksud ya. Walaupun ini lebih dari 400, tapi di sini ada angka 7. Ini nggak termasuk karena nggak ada angka 7 di sini gitu. Kemudian lagi misalkan adalah 646 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Yang ditanyakan adalah ada berapa banyak sih bilangan yang semacam ini gitu. Ada berapa banyak bilangan yang semacam itu, kita akan gunakan kaidah perkalian. Caranya gimana? Perhatikan. Ketika kita menggunakan ketika kita akan membuat bilangan yang lebih dari 400, tentunya teman-teman kita harus memperhatikan angka paling depannya dulu gitu ya. Karena angka paling depannya ini yang menentukan bilangan tersebut lebih dari 400 atau kurang dari 400 gitu. Nah, kalau lebih dari 400, maka bilangan atau angka yang ada di depan ini harus salah satu dari 4, 5, 6 gitu ya. Salah satu dari 4, 5, 6. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Kalau 3 nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti nanti kalau angka depannya 3 akan menjadi bilangan ratusan gitu logikanya, ya. Nah, maka di sini kita tulis angka 3, teman-teman. Lah, kok 3? Tadi kan 3 nggak boleh. Nah, 3 ini sebenarnya bukan angka 3, tapi apa? Ada berapa banyak bilangan yang boleh? Ada berapa banyak angka yang boleh digunakan di angka paling depan ini? Kan ada 4, 5, 6. Ada 3 angka gitu ya. Maka ditulis angka 3 di sini. Gitu. Nah, sekarang angka puluhan, ini angka ratusan ya. Yang pertamanya angka ratusan. Angka puluhan itu kan bisa berapa aja. Kalau misalnya angka depannya udah lebih dari 400, maka angka belakangnya mau berapapun juga ya tetap lebih dari 400, ya nggak? Artinya semua angka yang ada di sini boleh masuk. Berarti ada berapa kemungkinannya? Ada 6 gitu. Ada 6 angka yang boleh mengisi sebagai
puluhan gitu. Di satuannya pun sama, ada 6 juga gitu ya. Nah, jadi di sini puluhan dan satuan semua angka boleh mengisi kedudukan sebagai satuan dan puluhan. Nah, gitu teman-teman. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya tinggal kalikan aja ini. Berarti 3 kali 6 kali 6 berarti sama dengan 108. Oh, ternyata ada 108 buah angka, 108 buah bilangan yang bisa dibentuk lebih dari 400 dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu salah satu contoh kaidah perkalian, teman-teman. Oke, nah sekarang contoh berikutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan ganjil 3 angka, teman-teman, tanpa ada angka yang berulang. Nah, di sini ada keterangan tambahan, yaitu adalah tanpa ada angka yang berulang. Artinya, di dalam 3 angka itu, kan ada bilangan 3 angka gitu ya, itu nggak boleh ada angka yang sama. Contohnya, misalkan, contoh di sini 111 gitu. Ini bilangan ganjil gitu ya, bilangan ganjil 3 angka. Angka 1 ada di sini, betul gitu ya. Nah, cuman ada angka yang sama, ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini dilarang. Di kasus ini nggak boleh. Nah, kemudian yang dimaksud berarti seperti apa? Contoh gini, 231. Ini contoh yang betul. Ya. Jadi, bilangan ganjil ada 3 angka, tapi tidak ada angka yang sama gitu. Nah, bilangan-bilangan yang semacam ini itu ada berapa banyak sih gitu ya kalau kita bentuk dari angka 1 sampai 6 ini gitu. Nah, di sini kita akan gunakan kaidah perkalian juga, teman-teman. Pertama kita buat dulu slotnya ya. Kita akan membuat 3 angka di sini. Nah, gitu. Pertama kita lihat dulu ciri khasnya, teman-teman. Tadi kan di soal sebelumnya kita ciri khasnya itu adalah diminta lebih dari 400. Artinya lebih dari 400 ini sangat dipengaruhi oleh bilangan paling depan. Ya, makanya kita akan isi dari bilangan paling depan dulu. Kita analisa dari bilangan paling depan dulu, yang mana yang boleh masuk, yang mana yang tidak, gitu ya. Nah, sekarang yang diminta adalah bilangan ganjil, teman-teman. Kalau bilangan ganjil, jadi suatu bilangan dikatakan ganjil itu kalau kita lihat dari angka paling belakangnya, betul ya? Jadi kalau angka paling belakangnya ganjil, maka dia disebut dengan bilangan ganjil. Kalau angka paling belakangnya genap, dia disebut bilangan genap. Makanya ciri khasnya atau bagian yang paling mempengaruhi di kasus ini itu adalah bagian yang paling belakang, ya. Maka di sini kita akan isi bagian paling belakangnya dulu, gitu. Nah, berarti bilangan ganjilnya ada berapa di sini? Ada 1, 3, 5. Artinya di sini yang boleh masuk, yang boleh mengisi hanya 1, 3, 5. Karena belakangnya harus ganjil gitu. Itu dulu kita pasang gitu ya. Berarti di sini kita tulis angka 3. Nah, ingat teman-teman, 3 ini bukan angka 3 di sini, tapi ada 3 bilangan yang masuk ya. Ada 3. Jadi banyaknya bilangan yang boleh gitu. Oke, sekarang karena syarat udah terpenuhi, berarti kita boleh mengisi kotak yang manapun. Mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh gitu ya. Nah, tapi di sini ada kata-kata ini, teman-teman. Tanpa ada angka yang berulang. Artinya apa? Angka yang sudah digunakan itu nggak boleh digunakan lagi. Contoh, di sini kan angka ganjilnya kemungkinannya 3. Tapi di sini pasti satu buah yang digunakan. Satu buah yang digunakan. Ya, satu buah itu bisa angka 3 aja, atau bisa angka 1 aja, atau bisa angka 5 saja gitu ya. Pasti satu buah yang digunakan. Artinya, untuk kemungkinan di depan ini, pasti kemungkinannya akan berkurang 1 dari 6 ini. Karena salah satu angka dari sudah dipakai di belakang gitu. Maka di sini kita tulis angka 5. Artinya, ada 5 kemungkinan angka yang boleh mengisi. Oke ya. Nah, saya ulangi dikit ya. Di sini ada 6. Kenapa di sini ditulis 5? Karena salah satu angka dari sini sudah digunakan sebagai angka ganjil di paling belakang. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang lanjutannya untuk mengisi bagian yang terakhir,
Artinya di sini kita udah gunakan 1 di sini, kita sudah gunakan 1 di sini. Maka sekarang kita sudah memakai 2 buah angka dari angka 1 sampai 6 ini. Berarti untuk mengisi kotak yang tengah itu kita hanya memiliki sisa stok angka yang belum digunakan hanya 4, ya. Maka di sini kita tulis angka 4, teman-teman. Gitu ya. Jadi dari 6 ini salah satu sudah digunakan di belakang, 1 sudah digunakan di depan, maka sisanya tinggal 4. Ya. Nah, jadi nanti hasilnya berarti kesimpulannya hasilnya di sini adalah 5 kali 4 kali 3. Ada 60 bilangan yang seperti ini. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Salah satu contoh-contoh kasus kecil dari kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas perluasan dari kaidah perkalian dan penjumlahan ini dalam bentuk permutasi dan kombinasi. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.